Salam saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Andre Fernando Marpaung. Pada saat ini saya bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas dan sekarang sedang berada di semester 6. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama mereview ada satu buku yang ditulis oleh Immanuel Kant dengan judul Menuju Perdamaian Abadi yang diterbitkan oleh Mizan. Dan apakah isi dari buku ini? Mari kita lanjutkan. Di awal kita akan bahas tentang pendapat Immanuel Kant tentang perdamaian. Nah, Immanuel Kant berpendapat bahwa perdamaian abadi adalah bukan cuma sekedar impian saja. Namun Kant berpendapat bahwa perdamaian abadi akan tercapai ketika politik tunduk kepada hukum moral. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bahwa hukum moral adalah hukum yang tertinggi. Dan selanjutnya, Kant berpendapat bahwa tiap-tiap negara akan mendapatkan perdamaian abadi ketika mereka melakukan keadilan dan bukan cuman kepentingan politik dalam hidup bernegara ini. Dan kita akan bahas secara selanjutnya. Nah, selanjutnya pada buku ini dibahas tentang ada 6 prinsip yang utama mencapai perdamaian abadi itu. Yang pertama adalah menolak perjanjian damai dengan iming-iming perang selanjutnya. Dan selanjutnya, Immanuel Kant mengatakan bahwa kedaulatan negara tidak boleh diperjualbelikan. Dan yang paling luar biasa yaitu penghapusan tentara secara perlahan. Dan selanjutnya itu adalah tidak boleh berhutang untuk iming-iming perang. Dan yang selanjutnya lagi berbicara tentang tidak boleh investasi secara paksa kepada negara-negara lain yang ada di sekitar negara itu. Dan yang terakhir, Immanuel Kant mengatakan bahwa tidak boleh ada praktik perang untuk memaksa sebuah negara itu percaya kepada negaranya sendiri. Dan itulah 6 prinsip yang Kant katakan pada buku ini untuk mencapai sebuah perdamaian abadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep perdamaian ini dengan prinsip-prinsip utama dalam mencapai kedamaian itu. Yang pertama adalah negara harus berbentuk republik, yaitu bahwa ketika memang harus diputuskan untuk perang, rakyat yang terkena dampak secara pasti harus turut campur dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya akan dibahas tentang negara harus membentuk federasi internasional. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan dari negara-negara yang memutuskan untuk berperang. Ketika adanya federasi internasional ada sebuah pembentukan, ada sebuah perembukan mengenai keputusan antara kedua negara ketika mereka ingin memutuskan perang atau tidak. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tentang prinsip keramahan universal. Nah, prinsip ini tentunya harus ada dalam setiap negara. Ketika negara tersebut harus memiliki sifat keramahan terhadap negara-negara sekitarnya. Dan bagaimana ketika sebuah negara memiliki prinsip yang sangat arogan. Dia menganggap bahwa negara-negara sekitarnya adalah negara yang lebih lemah daripadanya. Dan prinsip ini adalah prinsip yang menutup prinsip utama dari sebuah keadilan tersebut. Nah, pada kesimpulannya, buku ini menjelaskan bahwa perdamaian abadi akan dicapai ketika hukum moral lebih tinggi dari hukum politik. Dan Kant juga mengatakan bahwa ketika negara ingin mencapai kedamaian, sebuah perdamaian yang abadi, harus ada dinamakan dengan keadilan sosial dan juga adanya transparansi. Dan pengertian ini cocok dengan negara kita saat ini, Indonesia, dengan berbagai persoalan-persoalan politik, masalah-masalah politik yang menjadi isu-isu hangat harus menjadi jawaban dari buku ini. Ketika buku ini terbit, maka persoalan-persoalan itu harus kita bisa atasi dari buku ini untuk membantu kita bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik, persoalan-persoalan yang ada di dalam negara kita secara khususnya. Nah, itu tadi adalah review singkat dari saya mengenai buku ini. Dan jika saudara-saudara sekalian ingin lebih lanjut mengetahui apa isi buku ini,
Mari silahkan membacanya secara pribadi. Dan itu review singkat dari saya. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.